antara orbita S dan orbita P, tapi ketika dia sudah tereksitasi, artinya elektronnya sudah Halo, ketemu lagi di channel Irma Safitri, channel yang membahas materi pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi molekul. Sebelum menyaksikan video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kalian dapat update informasi mengenai pembelajaran kimia yang lainnya. Oke, selamat menyaksikan. Nah, kita masuk ke pengertian dulu ya, biar nanti kalian tidak bingung lagi ketika kita terus membicarakan tentang hibridisasi molekul. Hibridisasi adalah proses penggabungan orbita-orbita atom yang tingkat energinya berbeda untuk membentuk orbita-orbita baru yang setara. Dan orbita yang terbentuk dari penggabungan ini selanjutnya akan kita sebut sebagai orbital hibrid. Ketika suatu molekul tidak mengalami hibridisasi orbital pada pembentukan ikatannya, maka yang terjadi yaitu panjang sudut dan ikatan yang terbentuk akan berbeda-beda dan tingkat energinya pun akan berbeda. Akibatnya, itu akan menghasilkan bentuk molekul yang tidak beraturan. Oke, selanjutnya, ketika kita berbicara mengenai macam-macam hibridisasi, maka nanti harus diperhatikan pula kalau jenis hibridisasi yang akan terjadi pada setiap unsur itu akan berbeda. Nah, sebagai contoh, di sini saya tinjau dari atom karbon, di mana dalam atom karbon dapat terjadi beberapa jenis hibridisasi orbital yang akan menghasilkan panjang ikatan, sudut ikatan, maupun kekuatan ikatan, serta energi ikatan yang berbeda untuk setiap hibridisasinya. Nah, oke, ini akan kita bahas satu-satu mengenai contoh hibridisasi yang terjadi pada atom karbon dan juga kemungkinan yang terjadi pada unsur yang lainnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hibridisasi sp3. Hibridisasi sp3 merupakan hibridisasi yang melibatkan penggabungan satu orbita S dengan 3 orbita P, di mana orbita P yang digunakan itu terdiri dari Px, Py, dan Pz. Sehingga hibridisasinya akan menghasilkan sp3. Dan biasanya hibridisasi sp3 ini dapat digunakan untuk berikatan dengan atom yang lain. Oke, di sini saya punya contoh bagaimana sih hibridisasi sp3 dapat terbentuk. Karena kita mengambil contoh karbon, berarti di sini saya tuliskan dulu kalau karbon itu adalah unsur dengan nomor atom 6. Kemudian kita tuliskan konfigurasi elektronnya, yaitu 1s2, 2s2, dan 2p2. Dan dari sini kemudian kita gambarkan orbital kulit terluarnya ya, yaitu ada 2s dan 2p. Di 2s elektronnya sudah terisi penuh, itu karena dia bisa menampung atau sudah menampung 2 elektron. Sedangkan di 2p dia itu hanya menampung 2 elektron seperti ini. Berarti untuk keadaan dasar seperti ini, maka yang terjadi adalah masih adanya elektron yang tidak berpasangan serta masih adanya orbita yang kosong. Nah, kemudian
Karena ternyata ketika kita membentuk suatu senyawa dengan hibridisasi sp3, ya, berarti artinya apa? Artinya orbita terakhir untuk kulit P, untuk 2P ini ya harus terisi. Nah, supaya kita bisa mengisi orbita ini, maka pindahkan elektron dari 2s untuk dimasukkan ke 2p bagian belakang di sini ya, 2p yang ini. Nah, keadaan seperti inilah yang disebut dengan eksitasi elektron, yaitu ketika sebuah elektron dia diharuskan berpindah dari yang energinya rendah ke yang energinya tinggi, seperti ini ya. Dan kondisi setelah tereksitasi, maka yang terjadi orbitanya jadi seperti ini. Kalau tadi untuk keadaan dasar itu masih ada jeda ya, masih ada pemisahan antara orbita S dan orbita P, tapi ketika dia sudah tereksitasi, artinya elektronnya sudah ada yang manjat satu, maka jadinya energinya jadi setara ya. Nah, kondisi energi yang sudah setara seperti ini, yang sudah tanpa jeda, itulah yang dikatakan sebagai orbital hibrid. Nah, karena senyawanya adalah CH4, artinya C akan mengikat 4H, maka nanti masing-masing orbita yang kosong ya, bukan yang kosong, maaf, masing-masing orbita yang tidak berpasangan ini, maka nanti dia akan membutuhkan satu buah elektron yang lain supaya mereka bisa berpasangan. Dan elektron yang lainnya inilah yang kemudian diambil dari H. Makanya di sini sengaja saya gambarkan atau saya tuliskan kalau di sininya adalah H. Tapi bukan berarti ini harus H semua, enggak. Yang penting apapun itu, ketika dia bisa memberikan satu buah elektron untuk digunakan bersama-sama dengan atom C, oke, berarti itu adalah tamu, saya katakan seperti itu. Dan elektron asal yang dimiliki oleh C, di sini dikatakan sebagai tuan rumah. Ketentuannya adalah apa? Ketentuannya adalah satu orang tamu harus ditemani oleh satu orang tuan rumah. Satu buah elektron tamu harus ditemani oleh satu buah elektron tuan rumah. Nah, maka dari sini bisa kita lihat kalau untuk orbita hibrid ini, dari yang 4 orbita ini ya, itu satu menggunakan orbita S dan 3 menggunakan orbita P. Jadi, di sini kita tuliskan hibridisasinya adalah sp3. Hibridisasi sp3 di sini dia akan memiliki jenis ikatannya, yaitu ikatan tunggal. Atau ikatan tunggal itu berarti di mana terjadinya ikatan antara satu ikatan sigma, di mana kekuatan ikatan pada hibridisasi ini adalah yang paling lemah dibandingkan dengan hibridisasi yang lainnya. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai panjang ikatan, maka panjang ikatan pada hibridisasi bentuk ini atau jenis ini adalah yang paling besar di antara yang lainnya. Molekul dengan hibridisasi sp3 yang terjadi pada atom C akan menghasilkan bentuk geometri tetrahedral. Ya, dan kalian pasti sudah terbayangkan seperti apa bentuk tetrahedral itu. Nah, ini senyawa yang terbentuk atau yang membentuk tetrahedral ini, itu senyawanya adalah CH3. Tapi ini akan berbeda jika kita lihat hibridisasi sp3 pada molekul yang lain, seperti hibridisasi sp3 pada molekul NH3. Ya, pada molekul NH3 itu akan menghasilkan bentuk segitiga piramida, dan kalau pada molekul H2O itu akan menghasilkan bentuk molekul bentuk V. Berikut ini merupakan jenis hibridisasi orbita sp3 pada atom C. Nah, bisa kita lihat ketika kita berbicara mengenai hibridisasi sp3 pada atom C, maka di sini ini adalah
S, orbital S, dan yang ini adalah orbital P dengan 3 sumbu ya. Ada X, Y, dan Z. Ini PX, ini PY, dan ini PZ ya. Nah, nanti bentuk hibrid dari orbitalnya, orbital sp3 ini adalah tetrahedra, dan kalau tetrahedra maka bentuknya dia akan seperti ini. Yang kedua adalah hibridisasi sp2. Nah, sesuai dengan namanya, sp2 merupakan penggabungan dari satu orbital S dengan 2 orbital P, sehingga nanti akan terdapat satu buah orbital P yang bebas yang tidak digunakan dalam proses hibridisasi tersebut. Ya. Nah, di sini untuk hibridisasi sp2, karena tadi kita berbicara mengenai C ya, balik lagi, kita konfigurasikan dulu C-nya, kita dapat seperti ini. Dan kita gambarkan keadaan dasar untuk elektron terluarnya, yaitu ada 2S dan ada 2P, di mana untuk 2S itu elektronnya kan seperti ini ya. Dalam 2S elektronnya sudah terisi penuh. Dan dalam 2P, elektron yang harusnya 6 itu hanya 2 yang dimiliki oleh P. Berarti kita gambarkan dulu bentuknya itu adalah seperti ini. Dan kemudian ini sama ya, ada yang namanya proses eksitasi elektron atau perpindahan elektron dari yang energinya rendah ke yang energinya lebih tinggi. Dan ketika orbitalnya sudah tereksitasi, maka yang terjadi adalah seperti ini. Hampir sama dengan sp3, tapi kalau sp3 semuanya dipakai, semua orbitalnya ini dipakai, kalau sp2 enggak. Dia hanya menggunakan satu buah orbital S dan dua buah orbital P, sehingga kita dapatkan bentuk orbitalnya adalah sp2. Ya, muncul pertanyaan, lalu ini yang satunya lagi ini kemana? Kok itu nggak diajakin? Nah, apa yang terjadi dengan satu buah orbita dengan satu elektron yang ada di dalamnya? Maka yang akan terjadi adalah, nah ini, pembentukan ikatan rangkap. Hibridisasi sp2 akan menghasilkan jenis ikatan rangkap 2, sehingga kekuatan ikatannya akan lebih tinggi daripada ikatan tunggal. Dan panjang ikatan yang dihasilkan juga akan lebih pendek. Ikatan rangkap dapat terjadi karena adanya satu orbital P yang bebas serta dapat membentuk ikatan pi dengan orbital dari atom yang lain. Nah, untuk hibridisasi sp2 ini nanti akan menghasilkan bentuk geometri segitiga planar atau segitiga datar dengan sudut ikatan 120 derajat. Contoh molekul yang memiliki hibridisasi selain C2H2 adalah senyawa Bf3 dengan di dalamnya menggunakan ikatan tunggal. Berikut ini merupakan penggambaran hibridisasi orbita sp2 pada atom C, di mana nanti untuk hibridisasi sp2 ini akan melibatkan 1s dan 2 orbital p, dan orbital p yang digunakan adalah px dan py. Dan seperti inilah bentuk hibrid orbital dari sp2 dengan bentuk segitiga planar atau segitiga datar. Hibridisasi sp merupakan penggabungan, ini yang ketiga ya. Hibridisasi sp merupakan penggabungan antara satu orbital s dengan satu orbital p, sehingga
terdapat dua orbital P yang bebas yang tidak digunakan. Contohnya untuk hibridisasi sp pada atom C. C dengan nomor atom 6 dengan konfigurasi seperti ini. Seperti biasa, ini orbital 2s dan ini orbital 2p dengan 2 elektron pada s dan 2 elektron pada p. Ya, untuk keadaan dasarnya. Kemudian dia akan mengalami eksitasi. Kalau eksitasinya sama ya, pindahkan satu orbital s ke satu elektron dari orbital s ke orbital p yang masih kosong. Nah, kemudian dari proses eksitasi ini kemudian akan menghasilkan orbital hibrid. Orbital hibrid yang diperoleh sebenarnya itu hanya 2 ya. Nah, ini kemudian kita datangkan H ya, kita datangkan H untuk berikatan, sehingga ketika kita membentuk senyawa hibrid CH2, itu orbital hibridnya atau hibridisasinya adalah sp. Dan dari sini dapat kita lihat kalau akan ada 2 orbital P yang dia nganggur atau tidak digunakan dalam ikatan. Atau bisa kita katakan 2 orbital P ini dia dalam keadaan bebas. Ketika dia dalam keadaan bebas, maka memungkinkan dia bisa berikatan dengan orbital dari atom yang lain. Hibridisasi sp ini nanti akan menghasilkan jenis ikatan rangkap 3. Kenapa ikatannya rangkap 3? Karena terdapat 2 orbital P yang masih bebas, yang masing-masing dapat menghasilkan ikatan pi dengan orbital dari atom yang lain, sehingga secara keseluruhan ikatan ini akan memiliki 1 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Akibatnya, kekuatan ikatan akan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan 2 hibridisasi lainnya. Tapi kalau kita bandingkan jarak ikatannya, jarak ikatan pada hibridisasi sp ini adalah yang paling pendek. Nah, bentuk molekul yang dihasilkan dari hibridisasi sp ini adalah bentuk linear dengan sudut ikatan 180 derajat. Nah, tidak hanya C sebenarnya yang punya hibridisasi sp ini. Nah, contoh molekul dengan hibridisasi sp selain C2H2 ya, karena bentuk yang tadi kita jelaskan itu adalah C2H2, itu adalah BeCl2. Di mana kalau dalam C2H2 akan menghasilkan ikatan rangkap 3, tapi kalau dalam BeCl2 akan menghasilkan ikatan tunggal. Berikut ini adalah jenis hibridisasi orbital sp pada atom karbon. Ya, karena akan menghasilkan bentuk yang linear, maka di sini sumbu yang digunakan itu hanya sumbu Py saja. Ya, ini adalah bentuk orbital hibrid yang linear. Ya, yang terjadi pada C2H2 ataupun pada BeCl2. Nah, oke adik-adik, itu tadi materi tentang hibridisasi molekul. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share video kali ini jika dirasa bermanfaat. Kalau ada usulan materi ataupun ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.